Athena mereka dikenal bijak, sedangkan Sparta dikenal kuat, dan Korin itu dikenal jago perdagangan laut. The strong, healthy babies were considered capable of fulfilling this purpose, and the others may have been left on Mount Taygetus to die. Ya, mulai dari alfabet, sistem politik, ilmu pengetahuan, pemikiran, kesenian, itu semua. Kalau lo inget, dulu kan kita pernah ngomongin kehidupan sehari-hari orang di Yunani kuno kan? Dan ya, sejak mereka lahir, emang banyak orang Yunani kuno yang digedein antara jadi pemikir atau pejuang. Makanya jadi banyak banget kan filsuf dan orang-orang bijak yang lahir di Yunani kuno. Selain itu, di Sparta juga tuh banyak terlahir orang-orang yang emang dipilih buat jadi pejuang terkuat. Nah, dengan banyaknya SDM mereka yang pintar dan kuat gini, ini gue jadi mikir, kok bisa sih dengan SDM yang mantap kayak begini mereka hancur? Apa nih yang bikin mereka jatuh nih? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas kenapa Yunani kuno bisa hancur. Padahal ada banyak pemikir bijak lahir di peradaban ini. Di Learning by Googling. Oke, ini sebelum kita ngomongin kejatuhan peradaban Yunani kuno, ini gue mau bahas tentang peradabannya dulu nih. Soalnya ya dalam sejarahnya Yunani kuno tuh kan emang beberapa kali ngalamin kejatuhan dan kebangkitan kembali kan. Bahkan salah satu kejatuhan mereka di masa lalu tuh ngebikin Yunani kuno masuk ke era Dark Age. Jadi kalau menurut The Collector, Yunani kuno tuh dibagi ke dalam 8 periode besar. Periode pertama mereka itu dimulai selama zaman perunggu, antara tahun 3200 sebelum Masehi sampai 1050 sebelum Masehi. Di periode ini tuh udah ada komunitas-komunitas pemukim kecil di wilayah Yunani, tapi belum ada kota atau negara. Bener-bener cuma pemukiman-pemukiman kecil doang. Dan periode ini disebutnya periode Heladik. Nah, peradaban sistematis yang cukup besar di Yunani kuno itu baru munculnya tuh di Pulau Kreta di sekitar tahun 2000 sebelum Masehi sampai 1450 sebelum Masehi. Yang disebut sebagai peradaban Minoan. Peradaban Minoan ini mereka nih punya keahlian berlaut yang bagus banget dan perdagangan mereka juga kuat. Istana besar juga itu mulai dibangunnya tuh di peradaban ini nih, yang nunjukin kalau peradaban ini jadi peradaban pertama di Yunani. Tapi terus menariknya nih, setelah dikulik-kulik lebih jauh sama para arkeolog, ternyata peradaban Minoan ini tuh sama sekali bukan didiriin sama orang Yunani loh. Soalnya bener-bener beda banget ini ternyata. Udah kan budayanya beda, bahasanya beda, tulisannya beda, dan bahkan DNA yang didapat dari sisa-sisa peninggalannya juga tuh beda jauh sama DNA orang Yunani. Sistem tulisan peradaban Minoan aja tuh masih belum kebaca sampai sekarang, masih nggak bisa diuraikan karena ya emang beda banget dari sistem penulisan manapun. Dan sampai sekarang nggak ada yang tahu siapa sebenarnya orang-orang Minoan ini. Dan yang jelas mereka bukan orang Yunani aja. Ya ada sih teori-teori yang meyakini kuat kalau orang-orang Minoan ini tuh sebenarnya mereka tuh sea people, bangsa laut, yang emang sampai sekarang masih jadi misteri juga kan mereka sebenarnya siapa kan. Cuma ya tetap ya, itu cuma teori-teori yang banyak diyakini tuh, bukan bukti nyata. Terus kalau menurut New World Encyclopedia disebut, peradaban Yunani kuno yang benar-benar didiriin dan dijalanin sama orang Yunani kuno tuh itu baru muncul di sekitar tahun 1700 sebelum Masehi. Yang disebut sebagai peradaban Mycenaean. Jadi peradaban di Mycenaean ini, peradaban di periode ketiga ini tuh adanya tuh di daratan Yunani. Jadi jaraknya cukup jauh nih sama peradaban kedua, sama peradaban Minoan yang berdiri di Pulau Kreta kan tadi kan. Dan di periode ketiga ini, kerajaan-kerajaan kayak Mycenae, Pylos, sama Thebes itu mulai muncul tuh. Terus militer istana di periode ini juga nih udah cukup kuat lah. Bener-bener udah jadi salah satu peradaban kuno yang besar. Ya kalau mungkin lo tahu perang Troya, nah itu tuh terjadinya tuh ya di era ini, di periode ini. Tapi sayangnya 500 tahun kemudian, peradaban Mycenaean ini harus runtuh nih karena berbagai faktor. Mulai dari perang internal, bencana alam, kehancuran ekonomi, dan invasi sea people. Dan setelah peradaban Mycenaean runtuh, Yunani kuno jatuh ke dalam periode keempat. Periode Dark Ages, di mana selama beberapa abad, sistem istana, pemerintahan, ekonomi itu bener-bener hancur tuh, bener-bener nggak ada. Jadi Yunani kuno yang tadinya besar dan kuat, itu jadi balik lagi tuh, kayak periode Heladik yang pertama tadi, kayak periode di zaman perunggu tadi, di mana mereka cuma terdiri dari komunitas-komunitas kecil tanpa ada sistem pemerintahan atau sistem ekonomi. Atau ya kasarnya balik primitif lagi lah. Dan gara-gara balik primitif lagi ini, sistem penulisan yang udah ada di periode Mycenaean jadi punah tuh karena nggak ada yang lanjutin. Terus para bangsawan juga musnah, yang nyisa tuh bener-bener cuma rakyat jelata miskin yang nggak bisa baca tulis. Jadi ya selama Dark Ages ini orang Yunani kuno tuh jadi pada buta huruf semua. Bisa drop banget gini ya.
A civil war sparked by religion is only one of a number of theories that might explain why Minoan civilization collapsed sometime around 1450 BC. All we do know for sure is that by then, Greek-speaking Mycenaeans from the mainland were installed at Knossos. Tapi kalau menurut Britannica, walaupun selama ratusan tahun peradaban Yunani kuno tuh riset ke nol lagi, tapi setelah Dark Ages itu justru dimulailah peradaban Yunani kuno yang paling kuat dan paling besar. Dimulailah periode kelima, periode Arkaik, di sekitar tahun 800 sebelum Masehi sampai 490 sebelum Masehi. Jadi di periode kelima ini, polis-polis atau negara-negara kota itu mulai muncul tuh. Jadi polis-polis kayak Athena, Sparta, Thebes, Klasik, Korin, dan lain-lain sebagainya itu pada bermunculan dan punya karakteristik masing-masing. Kayak misalnya Athena, mereka dikenal bijak, sedangkan Sparta dikenal kuat, dan Korin itu dikenal jago perdagangan laut. Tapi yang harus kita ingat, polis-polis ini tuh dulunya tuh bukan satu negara ya, bukan ada di bawah satu pemerintahan yang sama, enggak. Karena ya namanya aja kan polis kan, namanya aja negara kota. Jadi ya satu kota, satu negara. Tapi walaupun mereka nih jatuhnya masih beda negara, tapi mereka semua nih punya beberapa kesamaan. Sama-sama orang Yunani, sama-sama tinggal di tanah Yunani. Terus agama sama dewa-dewi mereka juga sama, dan bahasa sama sistem penulisan mereka juga serumpun. Jadi akarnya sama, cuma dialek sama aksennya doang yang beda. Ya mirip-mirip kayak bahasa Indonesia sama bahasa Melayu lah. Dan di periode inilah alfabet Yunani atau tulisan Latin ditemukan. Terus Olimpiade juga mulai diadain dan invasi ke wilayah lain ngebikin wilayah Yunani kuno jadi semakin besar. Sama di periode ini juga filsuf-filsuf Yunani paling awal lahir. Kayak Pythagoras, Thales, Anaximander, semuanya munculnya tuh di periode ini. Ya pokoknya periode ini tuh jadi titik di mana Yunani kuno kembali bangkit dan berkembang dengan pesat lah. Here, once every 4 years, men from across the Greek world would gather to compete in a vast contest of athletic skill. This was the ancestor of the modern Olympic Games. The competitions had been founded in 776 BC. Nah, kalau menurut History Divine, periode setelah Arkais itu adalah periode klasik yang jadi periode ke-6. Yang dimulai dari sekitar tahun 490 sebelum Masehi sampai 323 sebelum Masehi. Dan periode ini nih cenderung lebih pendek dari periode-periode yang lain nih. Soalnya cuma berlangsung selama 160-an tahun doang kan. Jadi di awal-awal, periode klasik ini tuh sebenarnya tuh punya kemajuan yang signifikan banget. Dimana waktu itu, aliansi polis-polis yang dipimpin sama Athena, mereka tuh menang ngelawan Persia di Perang Yunani-Persia pertama. Terus nggak lama kemudian, Perang Yunani-Persia pecah lagi, tapi kali ini persatuan Polisia tuh dipimpin sama Sparta. Dan lagi-lagi Yunani menang di situ. Nah dari situ karena mereka menang terus kan, Athena ngide deh tuh buat ngebikin satu organisasi di mana puluhan polis Yunani bersatu buat ngerebut wilayah Yunani yang masih ditempatin sama Persia. Mereka ngebikin organisasi yang namanya Delian League. Dan akhirnya berkat Delian League ini, polis-polis yang dari periode sebelumnya mereka tuh sering berantem, sering perang satu sama lain, akhirnya mereka jadi akur deh. Tapi ya akurnya mereka ini nggak berlangsung lama sih. Soalnya setelah perang Persia berakhir, Sparta, mereka tuh jadi ngerasa terancam sama Athena karena Athena dianggap terlalu kuat dalam militer dan upeti. Jadi Sparta yang dari dulu ngerasa kalau kekuatan dan militer tuh adalah identitas mereka, itu jadi ngerasa tersaingi di sini. Dan di momen-momen Sparta lagi insecure itu, lagi ngerasa tersaingi itu, kebetulan Athena tuh lagi ngalamin wabah penyakit. Jadi ya di sini Sparta nih kayak nemuin celah nih buat ngejatuhin Athena nih. Akhirnya mereka hantem dan ya udah Athena kalah deh di situ. Bahkan gak cuma Athena, Sparta juga tuh jadi nyerang polis-polis lainnya, termasuk di sini Argos, Arkadia dan Thebes. Ya sebenarnya polis-polis yang diserang dan jatuh ini tuh sempat pada bangkit lagi sih. Jadi bukan yang hancur total gitu, enggak. Cuma ya terus dengan banyaknya perang antar polis ini kan jadinya kan perpolitikan di sana juga kan jadi nggak stabil kan, dan perekonomian juga jadi terganggu. Yang akhirnya ya tetap aja hitungannya Yunani kuno jadi drop deh. For Spartans, the purpose for their existence was simple: to serve Sparta. On the day of their birth, elder Spartan leaders examined every newborn. The strong, healthy babies were considered capable of fulfilling this purpose, and the others may have been left on Mount Taygetus to die. Nah, kalau menurut National Geographic, konflik dan peperangan antar polis ini kemudian dimanfaatin sama Philip II dari Makedonia.
dari negara besar di utara Yunani yang emang jenius banget dalam politik dan militer. Dan akhirnya lewat berbagai strategi, Philip II berhasil deh tuh menaklukkan puluhan polis utama yang paling penting di Yunani waktu itu. Kayak Athena, Sparta, Korin, Thebes, Olimpia, dan masih banyak lagi. Itu semuanya ditaklukkan dan semuanya adalah polis besar dan berpengaruh. Nah, kalau udah nguasain polis-polis besarnya ya berarti nguasain polis kecilnya udah bukan perkara lagi dong. Dan menariknya setelah polis-polis itu dia taklukin, di situ Philip II tuh nggak ngebubarin mereka loh. Nggak disatuin jadi satu negara ataupun ngebikin polis-polis itu jadi bagian dari Makedonia Utara loh. Enggak. Dia nggak ngelakuin itu. Bener-bener semuanya dibiarin berjalan aja kayak biasa. Pokoknya bener-bener satu kota, satu negara, satu pemerintahan. Yang Philip II lakukan, dia tuh ngebikin League of Corinth, Liga Persatuan, di mana puluhan polis dilarang saling serang lagi. Dan mereka harus nurut di bawah komando Philip II kalau mau perang melawan bangsa lain. Dan di situ puluhan polis besar Yunani kuno ini mereka setuju nih, kecuali Sparta. Sparta nolak, gabung ke Liga, gabung ke League of Corinth. Dan bukannya dihukum apa gimana, keputusan Sparta ini sama Philip II ya udah dibiarin aja, nggak mau gabung ya nggak apa-apa. Lagian Sparta juga udah terlalu lemah kok dibandingin sama kekuatan yang udah dihimpun sama Philip II. Nggak akan bisa ngapa-ngapain mereka. Terus singkat cerita, kekuatan Philip II ini diwariskan ke anaknya. Diwariskan ke Alexander Agung yang berhasil menaklukkan Persia dan Mesir kuno. Bahkan sampai jadi Firaun juga kan dia kan. Sempat dianggap dewa oleh peradaban Mesir kuno. Dan di periode inilah jadi lebih banyak filsuf yang lahir tuh. Termasuk di sini Socrates, Plato, dan Aristoteles. Ya pokoknya intinya oke banget lah periode inilah. Tapi sayangnya setelah kematian Alexander Agung di tahun 323 sebelum Masehi, dari situ Yunani kuno mulai jatuh ke dalam kehancuran. Sayang banget ya. Alexander! Alexander! Nah, yang harus kita ingat di sini sebenarnya kan baik itu Philip II ataupun Alexander Agung, mereka tuh kan dua-duanya kan bukan orang Yunani kan. Mereka tuh orang Makedonia, tapi bisa menaklukkan Yunani. Tapi walaupun gitu, dua-duanya tuh adalah tokoh besar yang berpengaruh banget di Yunani kuno di periode klasik. Nah, kalau menurut Magellan TV, setelah Alexander Agung wafat, Yunani kuno masuk ke periode ke-7. Periode Helenistik antara tahun 323 sebelum Masehi sampai 31 Masehi. Periode ketika para politikus dan pemegang kekuasaan di Makedonia yang sebenarnya nggak ada urusan apa-apa di Yunani pada rebutan polis. Bahkan nggak cuma rebutan polis, mereka juga tuh rebutan Mesir kuno dan wilayah-wilayah lain yang ditaklukin sama Alexander Agung. Soalnya ya emang sebelum kematiannya, Alexander Agung tuh nggak pernah nunjuk siapa-siapa aja yang bakal jadi penggantinya tuh. Dia tuh cuma bilang, yang terkuatlah yang akan melanjutkan. Tapi ya definisi kuat di sini tuh kan nggak jelas kan. Maksud dia kuat yang gimana tuh kan nggak jelas. Mana anggota keluarganya yang sedarah juga tuh nggak ada yang bisa jadi penguasa. Kayak misalnya kakaknya Alexander, Philip III, itu dia tuh punya keterbelakangan mental. Sedangkan anaknya Alexander IV itu tuh masih bayi waktu itu. Jadinya ya udah berantakan udah. Dan akhirnya polis-polis yang sebelumnya udah diambil kedaulatannya, udah nggak punya kekuatan apa-apa di bawah Alexander, mereka tuh jadi jatuh deh ke tangan jenderal-jenderal Makedonia yang nggak jelas. Yang ngebikin orang Yunani asli di polis-polisi itu jadi nggak punya hak politik apapun sama sekali. Jadi padahal waktu zamannya Alexander sama bokapnya, itu polis-polis tuh ya dibiarin gitu aja, udah bebas mereka mau ngapain, bebas punya pemerintah sendiri. Sekalinya diambil sama jenderal-jenderalnya Alexander, mereka malah berkuasa tuh, malah ngatur-ngatur polis-polisnya. Terus jenderal-jenderalnya Alexander ini juga tuh mereka tuh malah saling serang, malah perang satu sama lain, pakai sumber daya Yunani kuno. Jadi yang perang orang Yunani, pakai alat perang dari Yunani, tapi buat kepentingan jenderal-jenderal Makedonia. Ini kampret kan? Dan karena inilah Athena yang sebelumnya kaya dan kuat, itu mereka jadi jatuh miskin tuh dan kehilangan angkatan lautnya. Terus polis-polis lain juga sama, mereka pada jatuh, termasuk di sini Sparta. Bahkan polis Korin yang tadinya merupakan polis kaya raya karena perdagangan lautnya, mereka juga jadi miskin loh dan cuma digunakan sebagai pangkalan militer Makedonia. Akhirnya ya di periode ini polis-polis Yunani tuh emang masih ada, tapi ya mereka tuh udah hancur, udah jatuh miskin dan nggak punya kekuatan politik apa-apa lagi. Ya pokoknya mulai hancur lah mereka di sini lah. Nah sekarang kita masuk ke periode terakhir, periode ke-8, periode Yunani-Roma. Periode ketika polis-polis Yunani jatuh ke tangan Romawi.
Jadi kalau menurut Ancient Origin, sebenarnya Romawi tuh udah mulai melebarkan kekuasaan mereka ke Yunani tuh sejak tahun 146 sebelum Masehi. Tapi ya emang pergerakan mereka waktu itu masih pelan-pelan tuh, yang dimulai dengan penyerangan terhadap Makedonia. Ya, karena pada dasarnya polis-polis Yunani udah jadi bagian dari Makedonia kan, jadinya dengan Romawi menaklukkan Makedonia, berarti Romawi bakal lebih gampang dong buat naklukin Yunani. Dan ya udah, akhirnya dari sini Yunani jadi bagian dari Romawi, jadi salah satu provinsi milik Romawi. Tapi walaupun gitu, walaupun udah mereka kuasain, tapi Romawi itu sebenarnya tuh selalu menghormati Yunani loh dari dulu loh. Dari jauh sebelum Yunani jatuh ke tangan Makedonia. Dari masa dimana polis-polis Yunani itu masih kuat dan berjaya. Makanya jadinya banyak budaya Yunani yang diserap ke dalam budaya Romawi kan. Termasuk di sini agama dan dewa-dewi, arsitektur, filsafat, seni patung, dan sastra. Terus Yunani juga tuh jadi pusat pendidikan dunia Romawi tuh, di mana guru-guru Yunani tuh sangat dihormati dan dikagumi sama orang Romawi. Jadi ini tuh kayak Romawi menaklukkan Yunani secara politik, tapi Yunani menaklukkan Romawi secara budaya. Dan ya udah, karena statusnya udah resmi jadi bagian dari Romawi kan, akhirnya Yunani kuno udah nggak ada lagi deh. Ya kan kalau sebelumnya kan walaupun mereka dikuasain sama Makedonia, tapi polis-polis Yunani itu kan masih tetap berdiri sendiri kan, bukan jadi bagian dari wilayah Makedonia. Nah di era Romawi ini, Yunani kuno tuh udah bener-bener nggak berdiri sendiri, mereka udah jadi satu bagian dengan Romawi. Mereka udah jadi bagiannya Romawi. Udah deh, begitu terus sampai Romawi jatuh dan digantiin sama Kekaisaran Bizantium yang didominasi oleh bahasa dan budaya Yunani. Jadi ya walaupun Yunani kunonya udah nggak ada, tapi bahasa dan budayanya tuh masih terus dilanjutin nih. Ya, mulai dari alfabet, sistem politik, ilmu pengetahuan, pemikiran, kesenian, itu semua terus diwariskan tuh sampai ke dunia modern saat ini. Jadi ya itu ya, walaupun mereka sempat jatuh bangun, banyak dinamika di antara polis-polisnya, sampai ditaklukin bangsa asing juga, tapi budaya dan warisan intelektual dari Yunani kuno tuh masih terus dilanjutin sampai sekarang. Wah, keren. Keren. Tapi kalau menurut lu, apa sih warisan Yunani kuno yang paling berguna saat ini? Apa nih kalau menurut lu nih yang paling membekas, yang paling membantu peradaban saat ini tuh apa? Silakan komen. In the 17th and 18th centuries, many of the European powers started exploring and eventually colonized much of the world. These new empires spread their languages and cultures to far-off places. Oke, sekian lari minggu kali ini tentang kenapa Yunani kuno yang segitu hebatnya, segitu bijaknya, segitu kuatnya bisa hancur. Dan ternyata ya faktor yang paling terakhirnya itu ya, karena mereka gabung ke Romawi kuno ya. Ya, kalau lu merevisi gue udah salah, atau lu mau nanya, atau mau video, bisa tulis di komen, kita juga biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe.